ketemu lagi dalam pembelajaran matematika kelas 12. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah bahas mengenai konsep turunan fungsi trigonometri dasar. Dan pada pertemuan kali ini, kita bahas mengenai aturan rantai. Aturan rantai pada dasarnya sama seperti aturan fungsi komposisi, yaitu kita menurunkan fungsi di dalam fungsi. Misalkan turunan suatu fungsi y terhadap u dapat dinotasikan sebagai dy per du, dan di dalam u terdapat x, sehingga u diturunkan terhadap x dapat dinotasikan sebagai du per dx. Dari notasi tersebut dapat terlihat bahwa ada fungsi u di dalam fungsi y. Dan jika kita ingin menurunkan fungsi y terhadap x, maka dapat dinotasikan sebagai dy per dx. Untuk lebih jelasnya, kita pahami isi video berikut ya. Kita bahas berikut ini ya. Konsep dari aturan rantai seperti ini. Jika ada fungsi y dalam variabel x, untuk mencari turunan dari fungsi y, terlebih dahulu kita cari dulu dy du. Artinya ini fungsi y kita turunkan terhadap variabel u, kemudian dikali dengan du dv. Artinya fungsi u kita turunkan terhadap variabel v dan dilanjut dengan dv dx. Karena di sini bentuknya pembagian, ini sebenarnya bisa dicoret ya. Maka hasil akhirnya adalah dy per dx. Sama ya, di sini ada dy per dx. Inilah yang disebut aturan rantai karena diturunkannya berantai seperti ini. Untuk lebih dipahami lagi, kita lihat contoh berikut. Tentukan turunan dari fungsi y sama dengan sin pangkat 4 dengan sudut 2x tambah 5. Nah, untuk menurunkan di sini, kita misalkan u-nya adalah ini, sin 2x tambah 5, sedangkan 2x tambah 5-nya kita misalkan dengan v. Jadi, y-nya adalah sin pangkat 4 v. Nah, kita misalkan u adalah sin v-nya. Jadi, pangkatnya tidak masuk ke u ya. Maka, y ini bisa ditulis sebagai u pangkat 4. Kita lihat, y bervariabel u. Jadi, y ini bisa diturunkan terhadap variabel u, turunannya y aksen, atau disimbolkan dengan dy per du. Mengapa dy per du? Karena y-nya bervariabel u. Maka dy per du-nya kita turunkan nih, y-nya terhadap variabel u. Koefisien u-nya 1, pangkatnya 4, maka 1 kali 4, 4u. Pangkatnya dikurangi 1 ya. Jadi u pangkat 3. Ini turunan dari u pangkat 4. Berikutnya, kita turunkan u-nya. Yang jadi u tadi adalah sin 2x tambah 5. 2x tambah 5-nya v, berarti u-nya adalah sin v. Sekarang kita lihat u bervariabel v. Jadi u bisa diturunkan terhadap v, disimbolkan dengan du dv. Du per dv itu adalah turunan dari u yang bervariabel v. Jadi turunan dari sin v adalah cos v. Kita misalkan tadi yang menjadi v adalah 2x tambah 5. Karena v bervariabel x, maka turunan dari v adalah dv per dx. dv per dx-nya kita turunkan 2x, turunannya 2, 5 turunannya 0. Jadi turunan v terhadap x atau dv per dx adalah 2. Sehingga untuk mencari turunan dari y ini, karena y-nya tadi kita misalkan dengan u dan v, kita turunkan y aksennya adalah dy per dx karena y-nya bervariabel x. Untuk mencari dy per dx, kita selesaikan dengan aturan rantai. Pertama, dy kita turunkan terhadap u, dikali du kita turunkan terhadap v. Kemudian dikali lagi dengan turunan v terhadap x atau dv dx. Maka kita lanjutkan ya. Dy per du-nya adalah 4u pangkat 3 dikali du per dv. Nah, di sini du per dv ya, cos v. Dilanjut dikali dengan dv per dx. dv per dx-nya 2. Maka hasil dari dy per dx-nya 4 ini bisa kita kalikan dengan 2 jadi 8. U-nya kita ganti ya. Yang jadi u tadi adalah sin v. Maka u-nya kita ganti dengan sin v pangkat 3. Ditulisnya dengan sin pangkat 3v dikali cos v. 2-nya tadi sudah dikali dengan 4. Hasil akhirnya kita ganti v-nya dengan sudutnya ya. Yang jadi v adalah 2x tambah 5 atau sudut ini.
V-nya kita ganti, maka hasilnya jadi 8 sin pangkat 3 V, yaitu 2X tambah 5, dikali cos V, V-nya 2X tambah 5. Maka ini adalah hasil akhirnya. Cara lainnya, jika ada Y berbentuk A kali U pangkat N, maka mencari turunannya adalah Y aksennya ya. Kita kalikan koefisiennya, yaitu A dengan pangkatnya ya. Berarti A kali N, kali dengan U, pangkatnya berkurang 1. Di sini N-1 pangkatnya. Kemudian kita kalikan lagi dengan U aksen. Jadi U ini kita turunkan. Kita bahas contoh yang tadi ya, yang sebelumnya. Di sini Y sama dengan sin pangkat 4, 2X tambah 5. Kita akan menyelesaikan contoh yang sama dengan yang sebelumnya, tapi menggunakan konsep yang ini. Yuk kita bahas bareng-bareng ya. Pertama kita misalkan dulu Y-nya menjadi U. Di sini kita misalkan U ya. Misalkan U adalah sin dari 2X tambah 5. Oke, maka Y-nya menjadi U pangkat 4. Turunan dari U pangkat 4? Oke, turunannya adalah, lihat koefisiennya di sini 1 ya. Koefisiennya 1 dikali pangkatnya, 1 kali 4, 4, U-nya pangkatnya berkurang 1, 4 kurangi 1, 3, kemudian dikali dengan U aksen. Sama dengan turunannya adalah 4, U-nya berpangkat 3. Tadi yang jadi U adalah sin 2X tambah 5, berarti sin 2X tambah 5-nya berpangkat 3. Pangkatnya boleh disimpan di sini ya. Dikali dengan turunan dari U-nya atau U aksen. Tadi yang jadi U adalah sin 2X tambah 5, maka U aksennya turunan dari sin, cos ya. Cos, sudutnya 2X tambah 5, kemudian jangan lupa kita turunkan 2X tambah 5-nya. Turunan dari 2X adalah 2, turunan dari 5 adalah 0 ya, maka turunannya di sini 2. Kita substitusi U aksennya, cos 2X tambah 5 kali 2-nya ke sini ya. U aksen, berarti di sini kita tulis cos 2X tambah 5 dikali 2. Nah, 2 ini bukan sudut, jadi 2 ini tidak dikali dengan 2X tambah 5. Tapi 2 ini kita kali dengan 4. Kita lanjut, 2 kali 4-nya 8. Jadi sin pangkat 3 dari 2X tambah 5 dikali cos 2X tambah 5. Inilah hasilnya. Sekarang kita akan bahas beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama seperti ini. Turunan pertama dari Y sama dengan 3 cos kuadrat 2X min 7 adalah Y aksen. Di sini option yang A, kemudian option B, sampai option E-nya seperti ini ya. Dari option A sampai E ini kita akan mencari mana jawabannya. Kita hitung bareng-bareng ya. Jawab pertama kita tulis dulu Y sama dengan 3 cos kuadrat 2X min 7. Nah, untuk mencari turunannya, boleh disimbolkan dengan U seperti tadi, boleh juga langsung, berarti yang jadi U-nya adalah cos 2X min 7. Kalau langsung, caranya seperti ini ya. Kita kalikan koefisiennya dengan pangkatnya. Koefisiennya 3 dan pangkatnya 2, dikalikan ya, 3 kali 2 adalah 6. 6 cos, pangkatnya dikurangi 1 dulu. 2 dikurangi 1, 1 ya pangkatnya, pangkat 1 tidak ditulis. Sudutnya tetap 2X min 7. Nah, berikutnya kita kalikan turunan dari cos 2X min 7-nya. Atau dikali dengan U aksen. Turunan dari cos adalah min sin. Minnya kita simpan di depan. Kemudian di sini sin, sudutnya tetap 2X min 7. Jangan lupa kita turunkan sudut 2X min 7-nya. Turunan dari 2X adalah 2, turunan dari min 7, 0 ya. Maka turunan dari 2X min 7-nya adalah 2. Dan 2 ini tidak boleh dikalikan dengan sudut, karena 2 itu bukan sudut. Lalu 2 dikali dengan mana nih? 2 bisa dikali dengan min 6. Oke, 2 kali min 6, min 12, cos 2X min 7 dikali sin 2X min 7. Kita lihat di option. Mana ya? Ini 12 sin. Tapi tidak ada negatifnya, berarti bukan E ya. Ini min, tapi 2. Oke, ternyata tidak ada di option. Jika tidak ada di option, bukan berarti jawabannya salah. Tapi ini harus kita rubah bentuknya, kita otak-atik. Coba kita perhatikan, 12 itu kan 2 kali 6 ya, atau 6 kali 2. Kemudian di sini ada cos, sudutnya A, di sini sudutnya A juga, sudut sama. Kita tentunya masih ingat dengan identitas trigonometri, jika ada 2
sin A kali cos A, di sini sudutnya sama, maka ini adalah bentuk dari sin 2A. Ini bisa kita rubah bentuknya menjadi min 12-nya min 6 kali 2 dikali, nah cos 2x kurangi 7, sin 2x kurangi 7 bisa kita tulis sinnya dulu kemudian cosnya ya. Jadi ini sama saja dengan sin 2x min 7 kita kali dengan cos 2x min 7. Nah kita anggap 2x min 7 nya dengan A, berarti ini ada bentuk apa nih? Ini adalah bentuk 2 sin A kali cos A. Tadi 2 sin A cos A adalah sin 2A. Maka min 6 dikali sin 2A. Sin 2A nya berarti sin 2 dikali 2x min 7. Oke, 2 ini di depan sudut berarti bisa dikalikan ya. Maka hasil akhirnya adalah min 6 kali sin 2 kali 2x adalah 4x. 2 kali min 7 yaitu min 14. Nah, ini hasil akhirnya. Kita cek di optionnya yang mana? Ternyata jawabannya adalah yang A ya. Min 6 sin 4x min 14. Oke, contoh berikutnya kita lihat. Kita bahas contoh soal yang kedua. Jika Gx adalah 2 sin pangkat 3 dari sudutnya 3x dikurangi 2pi, maka yang ditanya berapakah nilai G aksen pi. Jadi turunan pertama dari G-nya, tapi X-nya kita ganti dengan pi. Oke, di sini ada optionnya. Ini B. Oke, sampai E ini optionnya. Kita bahas bareng-bareng. Kita tulis dulu. Gx-nya adalah 2 sin pangkat 3 dari 3x min 2pi. Nah, ini berarti 2U pangkat 3 ya. Mencari turunannya, masih ingat caranya? Kita kalikan koefisien dengan pangkatnya dulu ya. 2 kali 3, 6. 6-nya kita tulis di sini, 6 sin, pangkatnya dikurangi 1 dulu. 3 dikurangi 1 jadi berpangkat 2, sudutnya kita tulis ulang. Nah, jangan lupa dikalikan U aksen. U aksen itu turunan dari sin 3x min 2pi. Turunan dari sin adalah cos. Dan ketika diturunkan, ini tidak berpangkat. Jadi yang ada pangkatnya sebelum diturunkan ya. Jadi cos, sudutnya tetap 3x dikurangi 2pi. Jangan lupa dikali dengan turunan yang sudutnya. Turunan dari 3x min 2pi. Turunan dari 3x adalah 3. Turunan dari 2pi ini konstanta 0. Jangan lupa 3 ini tidak boleh dikali dengan sudut, tapi 3 ini kita kalikan dengan yang depan. 3 kali 6, jadinya 18 ya. 18 sin kuadrat dari 3x dikurangi 2pi dikali cos 3x dikurangi 2pi. Inilah turunan dari Gx-nya. Atau kita tulis dengan G aksen X. Tapi yang ditanya adalah G aksen pi. Kita substitusi X-nya dengan pi ya. Maka G aksen pi-nya, pi itu 180 derajat, maka di sini nilainya jadi 18 kali sin kuadrat 3x, berarti 3pi ya. X-nya diganti dengan pi, dikurangi 2pi, dikali cos. X-nya kita ganti dengan pi lagi, berarti 3pi dikurangi 2pi. Oke, sudutnya dalam pi semua nih bisa kita hitung. 18 sin kuadrat 3pi dikurangi 2pi jadi 1pi ya. Dikali cos 3pi kurangi pi juga 1pi sama dengan 18 sin kuadrat pi. Sin pi dikuadratkan sama saja seperti itu. 180 derajat itu posisinya sama saja dengan sin 0 nilainya. Sin 0 adalah 0 dikuadratkan berarti tetap 0, itu 0 kuadrat itu 0 ya, dikali cos pi. Cos 180 derajat dikuadrat 2, cos itu nilainya minus, negatif. Negatif berapa? Sama saja dengan cos 0 ya, tapi hasilnya minus. Cos 0 itu 1, berarti cos 180 sama dengan min cos 0, jadi min 1. Kita kalikan, berapa hasilnya? 0 ya, karena 0 dikali berapapun tetap 0. Jadi hasil akhirnya adalah 0. Jawabannya adalah option E. Satu contoh lagi supaya kamu lebih paham ya. Di sini diminta untuk mencari turunan dari fx sama dengan sin pangkat 5 dari 2x kuadrat tambah x diakarkan dengan akar pangkat 3. Nah, berapakah f aksen x-nya? Di sini ada beberapa option, kita cari jawaban yang paling benar ya.
Kita jawab di sini ya. Fx-nya, karena di sini berbentuk akar pangkat 3, bentuk akar ini kita rubah jadi bentuk eksponen atau bentuk perpangkatan. Menjadi sin pangkatnya jadi 5/3 ya, ini di bawah. Berarti sin pangkat 5/3, sudutnya adalah 2x kuadrat tambah x. Oke, ini sama saja dengan U pangkat 5/3. Nah, turunan dari fx-nya, yaitu f aksennya, bagaimana tadi? Kita kalikan koefisiennya ya. Koefisiennya depannya 1, pangkatnya 5/3, berarti 1 kali 5/3 adalah 5/3. 5/3 kita tulis di sini, sin pangkatnya dikurangi 1, berarti 5/3 dikurangi 1. Dari sudutnya tetap ya, 2x kuadrat tambah x. Kemudian kita turunkan sinnya. Turunan dari sin adalah cos. Turunan dari sin, cos, sudutnya tetap 2x kuadrat tambah x. Terakhir kita turunkan sudutnya. 2x kuadrat tambah x kita turunkan, tapi kita beri tanda kurung yang berbeda karena ini bukan sudut, jadi tidak boleh dikalikan dengan yang sudut ini ya, tapi dikali dengan depan. Oke, turunannya adalah 4x. Kemudian ditambah turunan dari x adalah 1 ya. Oke, tadi kita ingat ini tidak boleh dikalikan dengan sudut, tapi kalikan dengan depan. Berarti ini 5/3, kurungnya boleh kurung biasa sekarang ya, karena sudah pindah ke depan. Jadi 4x tambah 1, sin 5/3 dikurangi 3/3 ya, 1 itu 3/3, jadi 2/3. Di sini 2/3, sudutnya 2x kuadrat tambah x dikali cos, sudutnya tetap 2x kuadrat tambah x. Ini jawabannya. Kita cek bentuk di optionnya 5/3. Ini tidak ada cosnya. Ini, ternyata tidak ada di option ya. Nah, bukan berarti jawabanmu salah, tapi di sini harus kita rubah bentuknya. Kita lihat di sini nih, pangkatnya. Di sini ada perpangkatan, pangkatnya 5/3 dikurangi 1. Untuk eksponen yang bentuk pengurangan itu sama saja dengan bentuk pembagian ya. Berarti ini bisa ditulis juga seperti ini. Pindah ke sebelah sini ke bawahnya. Gini, misal ada A pangkat 5/3 dikurangi 1. Ini sama saja dengan A pangkat 5/3. A pangkat 5/3 dikali A pangkat min 1. Maka ini sama dengan A pangkat 5/3 dikali 1 per A pangkat 1. Jadi ini sama saja, hasilnya adalah ini dikalikan 1, A pangkat 5/3 per A. Jadi jika ada A pangkat 5/3 dikurangi 1, hasilnya ini ya, A pangkat 5/3 dibagi A pangkat 1. Nah, A-nya di sini adalah bentuknya sin. Berarti sin 5/3 dikurangi 1 sama saja dengan sin pangkat 5/3 dibagi sin. Oke, kita tulis ya. Sama dengan 5/3. Ini langsung kita pindahkan ke depan ya. Jadi dikali 4x tambah 1. Nah, sinnya nih, sin pangkat 5/3 dikurangi 1 kita pecah menjadi sin pangkat 5/3 2x kuadrat tambah x min 1 ini berarti dibagi dengan sin pangkat 1 ya, karena negatif itu turun ke bawah. Jadi di sini kita bagi dengan sin pangkat 1, tidak usah ditulis, dari 2x kuadrat tambah x dikali yang ini cos 2x kuadrat tambah x. Kita lihat nih, di sini ada cos, anggap di sini A. Berarti cos A dibagi sin A. Cos A dibagi sin A, hasilnya adalah kotangan ya, kotangan A. Ini bisa kita gabung nih. Ini ya, kita gabung, ini menjadi kotangan A. Karena cos per sin, maka diperoleh 5/3 kali 4x tambah 1. Kita tulis yang ini dulu ya, dikali cos per sin tadi kotangan ya. Kotangan, sudutnya A-nya adalah 2x kuadrat tambah x. Oke, kita tulis yang ini, sin 5/3 dari sudut 2x kuadrat tambah x. Nah, pangkat seperti ini kita rubah dalam bentuk akar, berarti kita tulis sin, yang atasnya kita simpan di sini, sudutnya 2x kuadrat tambah x, yang bawahnya per 3-nya kita rubah jadi bentuk akar, berarti di sini akar pangkat
Oke, 3-nya di sini ya. Jadi ini sama saja dengan sin pangkat 5/3. Nah, inilah hasil akhirnya. Kita cek mana option. Oke, silahkan kalian catat langkah-langkah penyelesaian dari turunan fungsi dengan menggunakan aturan rantai. Dengan demikian, kalian lebih mudah jika ingin mempelajarinya kembali. Semoga kalian paham dengan tayangan tadi ya. Sekian untuk pembelajaran kali ini, dan terima kasih.